ada nama Republik Indonesia, ada bendera merah putih, ada konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terpenting ada dasar negara Pancasila. Itu perjalanan Bung Karno masa muda sampai mengantar Indonesia merdeka, dan kemerdekaan itu oleh Bung Karno disebut hanya sebagai pintu gerbang, ya, pintu gerbang. Jadi kita belum memasuki kemerdekaan sesungguhnya sebenarnya menurut Bung Karno. Ya, ini hanya pintu gerbang yang menghantar kita. Nah, makanya saya secara pribadi yakin bahwa kontribusi Bung Karno di teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu cukup besar. Ya, karena beliau arsitek, makanya istilahnya pintu gerbang, jembatan emas. Itu pasti lahir dari ahli di bidang arsitek. Ya, jadi saya semakin yakin pembukaan itu kontribusi Bung Karno sangat besar. Maka sejak itulah lalu sepakat untuk menjadikan Soekarno dan Hatta sebagai sahabat karib seperjuangan untuk menjadi duit tunggal presiden dan wakil presiden. Itu masa muda Bung Karno. Ya, jadi cukup mungkin bukan cuma berwarna tapi sangat dinamis ya. Betul. Usia belasan, kemudian sampai dengan usia 40-an yang diceritakan oleh Pak Bekti tadi ya. Saat beliau mengawali untuk belajar dari mereka yang sudah lebih dulu mempelajari filsafat, mempelajari berbagai ideologi. Lalu Bung Karno menyerap dari mereka semua, lalu mengasahnya dengan berbagai pengalaman dan pengamatan. Lalu mengaplikasikannya sebagai sebuah buah pemikiran gitu. Ini sebuah proses panjang yang mungkin tidak semua orang bisa mengalami karena mungkin takdir masing-masing orang mungkin berbeda ya Pak Bekti ya. Iya, betul. Ya, tapi Bung Karno ditakdirkan untuk menjadi inspirasi saya rasa ya dengan perjalanan hidupnya yang luar biasa itu. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Bekti cerita bahwa Bung Karno melihat seorang petani yang bekerja keras untuk hidupnya tapi belum cukup juga, sehingga dia harus masih membanting tulang lagi supaya dia bisa memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Lalu Bung Karno memformulasikannya sebagai sebuah ideologi marxisme. Apakah memang Bung Karno melihat bahwa orang Indonesia atau pemuda Indonesia itu direpresentasikan oleh marhen, atau sesuatu yang marhen ini adalah sesuatu yang harus kita ubah nasibnya gitu. Seperti apa Bung Karno melihat pemuda Indonesia itu dalam pemikiran Bung Karno, seperti apa sebenarnya anak muda itu? Iya. Jadi begini, secara sosial ekonomi si marhen ini memang sebuah representasi dari kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia yang dimelaratkan oleh sistem kapitalisme yang di Indonesia lalu didukung oleh golongan priayi. Ya, jadi ada golongan priayi itu yang memang oleh Belanda memang diciptakan. Priayi-priayi ini dalam rangka divide et impera, dalam rangka pemecah belah persatuan dan kesatuan kita, memang diciptakan kasta. Mirip dengan ketika Belanda menciptakan Statuta Batavia itu ada statuta. Maka lalu di Indonesia lalu muncul golongan feodal. Feodalisme ini sangat mendukung begitu. Maka lalu gelar-gelar kebangsawanan apa itu sebenarnya kan untuk membentuk kelas, dan ini dipertentangkan dengan orang-orang yang kecil ini, sehingga dengan begitu penjajah itu gampang untuk menguasai Indonesia karena ini terpecah
terbelah. Gitu. Bung Karno menyadari sepenuhnya ini. Oleh sebab itu maka ketika beliau sudah diresmikan menjadi presiden, perjuangan Bung Karno itu selalu memandang masyarakat bawah. Selalu melihat apa yang harus beliau perbuat sebagai pimpinan nasional. Nah, di samping itu beliau juga sangat-sangat merindukan Indonesia itu menjadi negara yang besar di dunia itu. Selama ini terabaikan. Nah, Nusantara kita tuh terabaikan hanya karena selalu dijajah. Dari mulai kita tuh dijajah oleh Portugis, oleh Spanyol, oleh Belanda, oleh Perancis, oleh Inggris, dan terakhir Jepang, itu kita diabaikan. Oleh sebab itu maka identitas negara Indonesia itu selalu dipopulerkan oleh Bung Karno setelah kita merdeka. Nah, terkait dengan kemerdekaan Indonesia dan semangat Soekarno untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ini juga sesuai dengan misi keempat negara Indonesia melaksanakan perdamaian dunia, ketertiban dunia itu. Maka gini, Bu Vika, mungkin tidak banyak orang yang tahu dari sekian pidato Bung Karno sampai yang dikumpulkan di dalam buku di bawah bendera revolusi jilid 1 dan jilid 2 itu, sebenarnya ada 2 pidato yang ikonik gitu, yang disampaikan oleh Bung Karno. Yang pertama adalah pidato 1 Juni, yaitu pidato ketika Bung Karno menyodorkan konsep Pancasila dan yang akhirnya disetujui oleh semua lapisan. Karena di situ memang sesuai dengan kondisi dan kepribadian Indonesia, ya. Dan pidato ikonik yang kedua itu diucapkan beliau tanggal 30 September tahun 1961 di depan sidang umum PBB yang terkenal dengan pidato To Build the World New, membangun kembali dunia. Ini 2 pidato yang ikonik. Kalau 1 Juni itu menyodorkan Pancasila untuk dasar negara Indonesia, maka To Build the World New itu disodorkan untuk menjadi ideologi dunia. Dan itulah sebenarnya Bung Karno menjadi orang sasaran bidik kaum kapitalis, karena Bung Karno ingin menghapus kapitalisme, menghapus komunisme dengan ajaran Pancasila itu. Maka saya habis baca-baca, ini 2 pidato ini ikonik. Pidato yang lain memang tetap bagus, tapi yang ini untuk dasar negara Indonesia, satunya untuk dunia. Artinya persembahan bangsa Indonesia untuk dunia. Ya, kalau kita mau mengikuti jalannya sidang PBB, sidang umum PBB pada waktu itu, ada sesuatu yang bersifat diplomasi yang diformula dalam bentuk adegan-adegan yang memikat. Saya baca di dalam buku Cindy Adam itu. Ketika menjelang jadwal pidatonya Bung Karno ini bangkit dari tempat duduknya. Lalu beliau menghampiri Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Lalu mendatangi Bros Tito dari Yugoslavia. Mendatangi Mas Pakal dari Filipina. Ya. Lalu mendatangi yang Turki didatangi. Yang Syria datangi. Ngomong-ngomong, sampai beliau tuh mengangguk-angguk berdua sama-sama gini. Nah, itulah lalu dipakai sebagai pembukaan di dalam pidato beliau. Beliau mengatakan, tuan-tuan dan tuan Presiden PBB yang saya hormati, rasanya semua tadi sudah melihat saya berkeliling ke tokoh-tokoh dunia,
Dan saya di situ menyampaikan gagasan saya. Dan semua beliau menerima dan mengangguk-angguk antusias sekali. Jadi kalau saya nanti nyampaikan apa yang saya sodorkan untuk dasar perdamaian dunia, mungkin kita tinggal ketuk palu saja untuk setuju. Karena tokoh-tokoh dunia sudah mengangguk dan itu tanda setuju. Nah, di dalam sidang itu sudah nyaris sebenarnya. Nyaris untuk diterima. Tetapi karena ada 5 negara yang mempunyai hak veto, maka waktu itu ada 2 negara besar, saya tidak usah menyebut namanya, nanti dianggap tendensius. 2 ini yang menggunakan hak veto, menolak. Gitu. Nah, otomatis batal. Otomatis tidak bisa masuk ke agenda. Ketika pulang dari PBB, Pak Ruslan Abdul Ghani yang mendampingi, kemudian tokoh-tokoh lain, termasuk Perdana Menteri yang pada waktu itu bertanya, Bung, ketika mereka itu mengangguk-angguk kepala, apa betul menguraikan Pancasila? Oh, enggak. Dia bilang gitu. Terus? Saya ngomong ke Jawaharlal Nehru, saya mengagumi Sungai Gangga itu, dan saya mengagumi orang-orang India pintar membuat martabak. Oh, mereka senang, makin mengangguk-angguk gini. Gitu. Dan saya mengagumi Taj Mahal. Kalau Indonesia punya Borobudur, India punya Taj Mahal. Nah, kalau dengan Presiden Filipina saya ngomong, waduh bukan main ya, gadis-gadis di Filipina, cantik-cantik, ada bangga, mangguk-mangguk begini. Terus saya cerita, saya pernah ke Mesir, saya mengagumi piramid Mesir. Kami ingin membuat itu, boleh enggak meniru? Oh boleh. Saya semuanya memang enggak, bukan ngomong soal Pancasila, saya enggak. Tapi itulah diplomasi. Iya. Jadi diplomasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang itu bisa menarik perhatian lawan bicaranya. Nah, disitulah kemudian para negarawan yang menjadi tokoh Indonesia mulai mengakui kehebatan Bung Karno dalam hal diplomasi dan kehebatan Bung Karno di dalam membakar semangat rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya. Jadi Bung Karno ada usil-usilnya juga ya? Ada usil-usilnya juga. Makanya sekarang kalau Soekarno kecil ini agak usil, ya karena bapaknya seperti itu. Iya. Bung Karno melihat pemuda itu sepertinya dengan sangat optimis ya Pak Bekti ya. Yang ada yang sangat terkenal, beri aku 10 orang tua akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia, kan itu yang disampaikan Bung Karno ya. Tapi kalau melihat mendengar cerita Pak Bekti tadi bahwa ada untuk sampai kepada kemampuan diplomasi seperti itu, untuk bisa membuat kalimat yang menggelorakan, Bung Karno tuh banyak baca ya Pak? Betul. Iya. Betul. Jadi semua dilahap. Semua buku dibaca. Iya. Makanya Soekarno kecil juga mestinya harus begitu. Harus suka baca ya? Ya harus begitu. Harus suka baca, harus suka. Kalau dengan tadi Pak Bekti cerita ada tokoh Islam, ada tokoh komunis, kemudian dari kalangan pemikir yang mungkin juga lebih berorientasi Barat. Berarti kan sangat mungkin di antara mereka terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Itu Bung Karno gimana tuh Pak? Supaya nggak berakhir berantem gitu kan ya. Perdebatan tentang gagasan mungkin saja berbeda ya. Tapi bagaimana cara berdebat ala Bung Karno gitu loh. Supaya kita berdebat oke, tapi musuhan enggak gitu kan, mereka tetap bersatu ya. Betul. Ya. Gimana tuh Pak Bekti? Baik. Bung Karno itu orang yang pinter untuk membaca pikiran lawan bicaranya. Saya nggak tahu itu beliau peroleh dari mana. Saya nggak tahu. Apa mungkin karena kepercayaan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, sehingga membuat Allah itu juga memberikan pikiran-pikiran yang jernih pada Soekarno. Jadi
ketika beliau berdiplomasi dengan tokoh-tokoh Islam, itu beliau dengan mudah sekali menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang itu bisa meyakinkan tokoh-tokoh Islam itu. Nah, kalau sudah menyampaikan ayat-ayat suci begitu, lalu Bung Karno mengajak mereka kembali. Tapi mari kita kembali ke Indonesia. Di Indonesia itu juga banyak ayat-ayat, banyak prasasti-prasasti. Sejarah kita itu tercatat sejak zaman purbakala. Di daun-daun lontar, di prasasti-prasasti, di candi-candi. Itu ajaran-ajaran yang adiluhung, ajaran-ajaran yang luhur. Mari dalam hubungan kita dengan yang di atas, kita menggunakan ayat suci ini, tapi dalam pergaulan mengatur negara, mengatur masyarakat, kita mengikuti. Jadi kalau kita ingin bermusyawarah, coba lihat waktu Mojopahit. Kalau bermusyawarah, selalu mencari pohon beringin yang rindang. Di situ berkumpul. Ya, lalu Patih Gajah Mada menyampaikan semacam orasi zaman sekarang. Nah, sebenarnya orasi itu membakar semangat. Nah, lalu para punggawa kerajaan, para panglima perang Mojopahit itu menggunakan apa yang disampaikan oleh Gajah Mada itu sebagai pedoman di dalam perjuangannya. Nah, kalau berjumpa dengan tokoh-tokoh Katolik, beliau juga bisa menyampaikan dalam ayat Injil itu seperti apa. Ya, jadi hukum kasih yang dipergunakan Bung Karno itu mengambil dari Injil. Tapi kepatuhan di dalam beragama beliau ambil dari Islam. Sehingga Bung Karno bisa menggabungkan, meskipun Bung Karno tidak terpengaruh dengan ajaran Katolik, ajaran Kristen. Yang mungkin ada di dalam hati Bung Karno itu justru Hindu, karena ibunda. Ya, karena ibunda. Jadi selama 9 bulan di dalam Gua Garbe ibunda itu mau tidak mau tidak bisa hilang. Ya kan? Makanya siapapun kita ini jangan pernah menyakiti hati ibunda kita. Ya, karena Gua Garbe itu juga ikut mewarnai. DNA-nya tercetak. DNA-nya dari situ juga. Gitu ya. Kita boleh marah sama ayah, tapi jangan pernah marah sama ibunda. Ini pesan saya untuk para generasi muda ya. Hormati ibundamu. Tuh. Ya. Menarik sekali Pak Bekti menggarisbawahi bahwa keyakinan yang kuat kepada Tuhan itu justru bisa membuat manusia itu mudah bicara dengan sesama manusia. Betul. Dan itu ditunjukkan oleh Bung Karno. Saya jadi nyambung Pak Bekti, mengapa kok sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, karena sampai sejauh itu dampaknya ya, bahwa ketika kita benar-benar yakin kepada Tuhan, sebenarnya kita menjadi tidak takut apapun yang akan kita hadapi dengan manusia manapun, apakah dia presiden atau bukan gitu ya. Jadi itu benar-benar sepertinya benar-benar harus kita teladani ya, tentang bagaimana Bung Karno dan keimanannya gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Vika, Bung Karno itu Muslim, patuh. Tapi nasionalisme Soekarno itu nasionalisme yang betul-betul menghayati seluruh aliran, seluruh agama. Oleh sebab itu beliau selalu berpesan, jadilah Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Jadilah Kristen, Nasrani, tapi jangan jadi orang Yahudi. Jadilah Hindu, tapi jangan jadi orang India. Artinya pemikiranmu dalam konteks komunikasi dengan Tuhan itu agamamu. Tapi sebagai orang Indonesia, kamu tetap Indonesia. Jangan berubah pikiran karena hal-hal kepercayaan agamamu. Itu yang selalu dipesankan. Kenapa begitu? Karena Bung Karno selalu ingin mempertahankan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Jadi mulai terhubungkan ini Pak Bekti, antara keterkaitan antara sila 1 sampai sila ketiga ini, karena ternyata Bung Karno sedalam itu memikirkannya ya, bahwa orang Indonesia itu religius. Kemudian religi tidak cukup hanya beribadah, hanya beribadah yang ritual betul. Tapi juga harus berdampak pada kemanusiaan gitu. Betul.
Lalu ketika kita sudah saling mungkin saling mengisi sesama manusia, ada satu konteks yang